Halo Bu Mel. Oke, iya, Puspita, silakan. Ya Bu. Ya, kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat bergabung dalam webinar akuntansi Politeknik Kalteks Riau. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu Alaihi Yang terhormat Ibu Yevni SEMACC selaku Ketua Program Studi Akuntansi Politeknik Kalteks Riau. Yang terhormat Bapak Heri Ribut Yuliantoro. Yang terhormat Ibu Meliza Putrianti Zivi, yang terhormat Ibu Santi Rimadias SPMSI, selaku dosen STIE Indonesia Banking School, yang pada hari ini akan membawakan tema The Importance of Digital Marketing. Dan juga yang terhormat Ibu Meta Andriani, SEMM, selaku dosen STIE Indonesia Banking School, yang akan membawakan tema sosial media marketing during crisis. Baiklah, pada siang hari ini kita akan langsung dipandu oleh dosen Politeknik Kalteks Riau, yakni Ibu Meliza Putrianti. Kok tempe merah lagi, Jo? Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita serahkan kepada Ibu Meliza, dipersilahkan. Baik, terima kasih Puspita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita telah hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan webinar pada Sabtu ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Santi dan Ibu Meta selaku pembicara dalam webinar kita kali ini. Oke, nanti pembicara pertama akan disampaikan oleh Ibu Santi, kemudian baru dilanjutkan dengan Ibu Meta. Nanti sesi tanya jawab untuk para audiens akan dilakukan pada akhir sesi setelah pembicara kedua kita selesai. Oke, tanpa memperpanjang waktu, untuk Ibu Santi Rimadias, SPMSI, kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Meliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya kembali menyapa Ibu Yeni, Pak Heri, dan teman-teman mahasiswa semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga siang ini saya bisa sharing mengenai the importance of digital marketing. Nah, di sini izinkan saya share screen dulu. Oke, mohon maaf, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke, ya terima kasih Bu Meliza. Nah, di sini kita mulai dari diskusi apa sebetulnya yang dimaksud dengan digital marketing gitu ya. Jadi memang hari ini tema besarnya adalah digital marketing. Kemudian nanti akan fokus oleh Ibu Meta sosial media. Tapi sebelumnya saya akan membawa kembali teman-teman semua untuk melihat sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan digital marketing. Nah, ini ada beberapa sumber di sini yang saya sarikan. Digital marketing adalah segala bentuk pemasaran produk dan jasa yang melibatkan perangkat elektronik dalam menyampaikan value kepada konsumen, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam digital marketing itu tidak hanya memasarkan produk dengan jasa, tapi dia harus ada komponen yang melibatkan yang namanya perangkat elektronik. Perangkat elektronik ini kalau kita lihat macam-macam ya teman-teman semua. Jadi bisa bentuknya itu smartphone, bentuknya itu PC, tablet misalnya. Itu segala sesuatu perangkat elektronik yang kita butuhkan dalam memberikan digital marketing. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini yang bisa kita garis bawahi adalah value gitu ya. Jadi value itu adalah nilai apa yang kita inginkan deliver
terhadap konsumen gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam industri makanan, apakah di masa pandemi ini konsumen sekarang melihat pada rasa, melihat pada fungsi, atau melihat pada harga? Memang benar masih iya, tapi kalau kita lihat lagi sekarang ada value lain yang juga turut diinginkan oleh konsumen. Value-nya apa? Value-nya adalah sekarang di mana-mana itu menginginkan adanya yang namanya protokol kesehatan. Jadi isu pandemi, isu COVID-19 itu memasukkan value baru dalam industri makanan gitu ya. Jadi segala sesuatu itu mesti jelas nih protokol kesehatannya. Dan itu bisa kita komunikasikan kalau kita di sisi produsen, bisa kita komunikasikan value tersebut dengan menggunakan pendekatan digital marketing. Contoh misalnya Bluebird gitu ya. Bluebird itu kalau kita lihat, dia selalu mengkomunikasikan baik dalam email marketing atau di dalam sosial medianya, dia selalu mengkomunikasikan bahwa value-nya itu adalah kalau penumpang itu turun, itu selalu segala sesuatu tuh didisinfektan lagi gitu. Jadi konsumen tuh merasa aman, konsumen tuh merasa tenang dalam memilih brand tersebut gitu. Jadi tadi kalau misalkan bisa saya sarikan lagi, di sini tidak hanya pemasaran produk dan jasa aja, tapi kita lihat komponen yang lain melibatkan perangkat elektronik dan harus ada value. Value apa sih yang mau kita ciptakan, kita deliver, kita komunikasikan melalui perangkat elektronik untuk konsumen, kira-kira gitu. Nah, kalau kita area digital marketing itu apa aja? Ini banyak banget ya, teman-teman Politeknik Kaltria semua. Mulai dari sosial media, kita kenal mungkin di HP teman-teman itu nggak cuma ada IG ya, tapi ada YouTube misalnya, ada macam-macam gitu ya, Twitter dan sebagainya. Kemudian konten marketing, apps development, ini banyak banget areanya, web design, search engine, SEO, SEM, email marketing, dan sebagainya. Ketika dia menggunakan electronic device, ketika dia menggunakan perangkat elektronik, kemudian ditambahkan internet, maka di sini bisa masuk ke dalam area digital marketing. Nah, kalau kita lihat lagi di Indonesia, bagaimana sih perkembangannya gitu ya di tahun 2020. Kalau kita lihat di sini di Indonesia, populasinya itu sampai dengan Januari 2020, kalau menurut datanya Hootsuite, itu adalah 272,1 juta populasi orang di Indonesia. Dan kita lihat yang menggunakan mobile phone itu ternyata mencengangkan ya, jumlahnya lebih banyak dari populasinya itu sendiri. Jumlahnya 338,2 juta. Jadi ada humor atau ada lelucon yang mengatakan mungkin setiap orang tuh punya sikat gigi itu cuma satu gitu ya. Tapi ternyata dia bisa jadi punya mobile phone lebih dari satu. That's why kenapa kalau kita lihat jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan total populasi sendiri gitu. Jumlah yang punya smartphone itu luar biasa. Kemudian kalau kita lihat internet user itu yang memanfaatkan bisa dikatakan setengahnya ya, 175,4 juta, sampai yang menggunakan aktif sosial media, ini juga luar biasa datanya, 160 juta internet dan yang aktif menggunakan sosial media. Kemudian kalau kita lihat, berapa lama sih orang itu menggunakan media gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang menggunakan internet itu adalah 7 jam 59 menit selama sehari. Yang menggunakan sosial media 3 jam 26 menit. Kemudian menonton televisi ini juga 3 jam 4 menit. Tapi sekarang kalau kita lihat banyak milenial misalnya, dia menonton TV itu juga punya kebiasaan yang unik ya. Dia nonton televisi itu streaming di internet gitu. Jadi ini satu hal yang kita lihat pergeseran adalah segala sesuatu yang memang melibatkan digital. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini musik streaming itu 1 jam 30 menit. Sampai dengan game 1 jam 23 menit gitu. Jadi kalau bisa kita simpulkan, ternyata bagaimana orang memanfaatkan media itu luar biasa ya. Waktunya itu di akses media tuh lumayan lama. Kemudian aktivitasnya 99% sampai dengan Januari 2020 menonton online video,
melihat vlog gitu ya, listen to musik. Kemudian sekarang kalau kita lihat ada kemunculan yang namanya podcast gitu ya. Jadi podcast ini dia juga turut muncul ke permukaan. Sekarang semua orang bisa punya show sendiri yang dalam bentuk audio gitu. Jadi ini podcast ini juga luar biasa. Sekitar 43% itu ternyata juga menggunakan podcast. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data-data tersebut, dari hasil data, kemudian observasi, di sini kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang termasuk ke dalam tren perilaku penggunaan teknologi. Jadi yang pertama, saat ini masyarakat sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Hootsuite, interaksi dengan media saat ini dilakukan melalui layar, baik itu smartphone, tablet, dan layar televisi. Kemudian yang kedua, orang menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi dari pihak lain. Jadi kalau kita lihat sekarang fenomenanya itu nggak bisa yang namanya brand, dia langsung mempengaruhi konsumen, dari brandnya ke konsumen atau end user langsung. Tapi biasanya sekarang konsumen itu mereka akan terpengaruh atau terinfluence, bisa dari orang-orang terdekatnya, bisa dari pengguna produk yang sama di sosial media misalnya. Jadi mereka menggunakan teknologi juga untuk mendapatkan informasi dari pihak lain. Mereka tidak akan langsung percaya kalau misalnya brand A mengatakan, oh iya nih merek saya bagus, merek saya oke. Tapi biasanya konsumen saat ini lebih kritis gitu ya. Mereka akan lebih mencari tahu. Kalau kita lihat ada yang namanya zero moment of truth. Jadi ZMOT itu kalau konsumen pengen beli produk, mereka tertarik pada satu produk atau jasa, maka mereka akan mencari dulu informasi di internet. Mereka akan cari dulu informasi di internet, mereka akan lihat bagaimana pengguna, apa yang mereka rasakan sih kalau menggunakan sebuah produk atau jasa, dan segala sesuatu itu mudah banget didapatkan informasinya dari digital gitu. Kemudian yang ketiga, digital memiliki kekuatan untuk memungkinkan banyak tindakan konsumen. Di sini untuk menghubungkan, menciptakan, menikmati, belajar, berdagang, dan sebagainya. Jadi luar biasa kekuatan dari digital ini, powerful banget ini digital. Kemudian yang keempat, terbentuknya masyarakat jejaring. Kalau kita lihat saat ini, masyarakat jejaring itu kita bisa lihat fenomenanya bisa di sosial media. Bagaimana misalnya kita dihubungkan oleh banyak preferensi atau pendidikan atau segala sesuatu di mana kita memiliki preferensi yang sama, itu kita dihubungkan menjadi sebuah masyarakat jejaring. Walaupun kita tidak saling kenal nih antara satu dengan yang lainnya, tapi kita bisa menjadi sebuah masyarakat jejaring. Kemudian kalau kita lihat lagi yang kelima, tadi dari datanya Hootsuite, manusia semakin intens menggunakan smartphone, bahkan tak terpisahkan. Mungkin udah banyak yang tahu kalau baru bangun tidur, apa yang kita cari dulu, itu kalau mahasiswa banyak yang bilang, oh saya cari HP saya dulu, saya cari smartphone saya dulu, gitu. Dan kita lihat tadi datanya memang luar biasa. Smartphone ini bahkan jumlahnya, kuantitinya itu lebih besar dibandingkan populasi manusia. Kemudian yang keenam, tidak hadirnya brand perusahaan, personal maupun entitas publik lainnya di perangkat mobile, maka terancamlah eksistensi brand tersebut. Jadi kalau kita lihat memang value yang dimiliki oleh sebuah brand itu harus dikomunikasikan dengan menggunakan perangkat mobile gitu. Kalau dia tidak mengkomunikasikan apa value-nya, maka terancamlah eksistensi brand tersebut gitu. Kemudian yang ketujuh, upaya untuk ada di dalam perangkat mobile adalah dengan membangun aplikasi, misalnya aktif di sosial media. Kemudian yang kedelapan, agility atau kemampuan untuk cepat beradaptasi dan membaca perubahan merupakan salah satu kompetensi penting di era digital. Ini salah satu pendapat yang saya kutip dari Tuhu Nugraha ya, Digital Marketing Expert. Jadi kalau misalkan kita lihat di era pandemi ini, era yang tidak pasti, ya mau nggak mau kita harus beradaptasi dan membaca perubahan tersebut gitu ya. Misalnya fenomena seperti yang hari ini ya, Zoom ya, dari yang awalnya mungkin kita tidak terbiasa menggunakan,
sampai dengan saat ini mungkin kita udah terbiasa banget untuk menggunakan aplikasi ini karena memang kita harus beradaptasi dengan apa sebetulnya yang diinginkan di era saat ini. Nah, kalau kita lihat lagi tadi sosial media dia luar biasa penggunanya 160 juta. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini sosial media user itu kalau dibandingkan dengan populasi 59%, perubahan dalam sosial media itu ternyata meningkat gitu ya. Kalau kita lihat tuh jadi trennya itu semakin meningkat. Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya platform sosial media apa yang paling banyak digunakan, ternyata ini ada data yang kita bisa akses dari Hootsuite. Yang pertama itu YouTube, yang kedua itu WhatsApp, yang ketiga itu Facebook, dan yang keempat Instagram gitu. Jadi ini masih dominan ya sampai dengan Twitter besarnya itu. Kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi digital di masa pandemi COVID-19. Ini ada beberapa data yang menarik yang bisa kita lihat sebetulnya kalau di pandemi COVID-19 itu seperti apa gitu ya, pergeseran pemanfaatan teknologi. Ternyata 70% itu juga orang di dunia masih menghabiskan waktunya dengan smartphone atau mobile phone, disusul oleh laptop, kemudian desktop, kemudian baru tablet gitu ya, dan sebagainya. Tapi di sini ternyata ini meningkat kalau kita lihat. Bagaimana orang menghabiskan waktunya dengan segala sesuatu yang membutuhkan perangkat elektronik. Dan di sini ada satu fenomena data lagi, kalau kita lihat di Amerika, ternyata aplikasi yang banyak di-download dari Maret sampai April itu ketika kalau di Indonesia tuh pandemi baru mulai ini gitu ya menyebar ya, itu 2 Maret ya ketika kita lihat ada 2 orang yang baru terinfeksi corona COVID-19. Ini yang pertama yang banyak download adalah Zoom ternyata, dan yang mengejutkan yang kedua itu ternyata aplikasi yang namanya TikTok gitu ya, yang ternyata dia juga banyak di-download juga pada era pandemi ini gitu. Jadi kalau kita lihat ternyata TikTok itu tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk fun aja atau mengekspresikan diri, tapi kalau kita lihat dia bisa bergeser bentuknya menjadi bentuk informatif, edukatif gitu ya, atau untuk membangun merek, tapi caranya harus fun gitu. Jadi karakteristiknya kalau kita menggunakan aplikasi TikTok itu harus fun gitu ya. Ternyata kita lihat di sini datanya dia juga banyak di-download. Kemudian kalau kita lihat di sini aktivitasnya apa, ini data terbaru dari Juli 2020, ternyata sampai dengan Juli 2020 yang banyak orang lakukan gitu ya secara digital itu adalah watching more shows and film gitu ya. Jadi menonton show dan film. Kalau kita lihat dari jumlahnya antara female and male, antara perempuan dan laki-laki itu ternyata tidak terlalu banyak perbedaan. Yang satu perempuan 54%, laki-laki 53%. Jadi ternyata inilah gitu ya aktivitas yang banyak ternyata dilakukan gitu ya, menonton show atau film, kemudian lebih banyak menghabiskan waktu dengan sosial media, itu juga hampir 50%, 46% wanita, 41% laki-laki gitu ya, lumayan banyak. Sampai dengan menggunakan yang namanya messenger service gitu ya. Jadi menggunakan WA atau mungkin Telegram. Ternyata Telegram ini berubah juga gitu ya. Dia tidak hanya digunakan untuk mengirimkan pesan, berkomunikasi, tapi ternyata banyak yang menggunakan juga untuk menonton show atau film gitu ya. Jadi luar biasa perkembangannya. Kemudian bagaimana digital ini dia memiliki peran untuk membantu gitu ya orang pada masa COVID. Kalau kita lihat dia sebagai salah satu yang menemani kita pada saat lockdown itu sekitar 83%, membantu pendidikan anak itu sekitar 76%, sampai membantu untuk stay in touch with friends and family gitu ya. Jadi membantu kita tetap terhubung walaupun dengan menggunakan aplikasi online. Ini juga 74% gitu. Jadi digital ini di era yang low contact seperti ini, kita diharapkan menggunakan teknologi ini untuk membantu kita, untuk saling connect, untuk saling terhubung. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya bagaimana sih karakteristik konsumen digital, apa yang harus kita lakukan untuk memahami mereka.
Yang pertama, kita dekati dengan pendekatan outside in gitu ya. Jadi kalau outside in itu kita lihat dulu kebutuhan mereka apa, kemudian kita masukin ke dalam. Kita bawa ke bisnis kita, misalnya seperti itu. Contoh saat ini banyak konsumen yang menginginkan pokoknya segala sesuatu tuh harus aman, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu yang kita bawa ke dalam bisnis kita gitu ya, nggak cuma industri makanan, tapi apapun gitu. Kemudian yang kedua, empati. Empati adalah bagaimana kita memposisikan diri kita di posisi konsumen. Jadi kalau kita lihat saat ini banyak produsen yang mereka memahami konsumen itu sebetulnya maunya apa, mereka konsumen inginnya apa. Banyak yang produk-produk yang menciptakan produk lain untuk bersanding dengan produknya. Misalnya ada produsen tas asal Bandung ya, yang dia itu memproduksi tas, kemudian merek tasnya itu jumlah produksinya itu menurun pada saat pandemi COVID. Kemudian akhirnya dia menggandeng brand lokal juga untuk membuat masker, sehingga maskernya itu bisa sejalan dengan warna tasnya. Mereka saling bergandengan dan ternyata bisa meningkatkan penjualan dari tas yang tadinya menurun gitu. Ternyata sekarang saat ini masker yang dilihat sebagai untuk melindungi diri kita dari virus itu ternyata berubah juga fungsinya menjadi fashion, misalnya seperti itu. Jadi kita harus jeli melihat sebetulnya konsumen itu menginginkan seperti apa gitu. Sampai dengan yang ketiga, interaksi. Dengan menggunakan media digital, otomatis kita bisa terhubung dengan banyak channel. Dan segala sesuatu itu tidak bisa kita berdiam diri gitu ya. Jadi kalau kita punya value, memang harus dikomunikasikan. Kalau kita punya benefit, produk kita tuh misalnya aman, protokol kesehatannya oke, kemudian kemasannya dijaga misalnya, itu memang harus dikomunikasikan. Ambil contoh misalnya menggunakan sosial media Instagram. Kita bisa mengkomunikasikan baik dengan menggunakan timeline, menggunakan live story, atau menggunakan IG story, atau menggunakan macam-macam pendekatan di mana yang fungsinya adalah engage gitu ya, engage antara kita dengan konsumen. Kemudian lanjut lagi, kalau dalam dunia digital itu ketika kita meng-create segala sesuatunya, ternyata konten itu dikatakan is the king gitu ya. Jadi konten atau isi dari apa yang kita create itu dikatakan sebagai rajanya gitu ya, atau prioritas. Jadi kalau kita lihat di sini ada YouTuber di sini, Jeremy dia Jeremy Pauline gitu ya. Jadi dia itu mahasiswa rantau di Jepang. Di sini dia punya account YouTube di mana dia banyak bercerita bagaimana kehidupan mahasiswa rantau itu kalau di Jepang seperti apa gitu ya. Jadi edukatif tapi fun dan ini luar biasa ya, subscribernya banyak banget. Atau kalau kita lihat mungkin kalau yang pengguna IG itu pernah dengar ada yang namanya anak jajan, ini populer banget. Jadi dia bisa memberikan konten yang menarik, makanan itu sama dia selalu disajikan dengan color dan penyajian yang menarik ya, sehingga ini juga menjadikan followernya tuh selalu ingin tahu konten-konten apa lagi yang dia angkat mengenai makanan. Atau kalau kita lihat, ternyata TikTok ini di sini tidak hanya sebagai media yang sifatnya cuman dance, cuman fun gitu ya. Ini sempat viral juga, jadi judulnya tuh dosen Unpad viral karena unggahan kocaknya di TikTok. Ini menarik banget kalau kita lihat, ternyata si beliau ini itu sangat menginspirasi gitu ya. Dia kasih tahu tips skripsi itu jangan dijadikan momok gitu ya. Jadi banyak mahasiswa yang melihat skripsinya tuh pokoknya kalau nanti kita sampai ke tahap skripsi itu udah momok banget. Tapi beliau bisa menyajikan dengan caranya, dengan guyon, dengan fun gitu ya. Oh, ternyata skripsi itu tidak menakutkan seperti yang selama ini orang kira-kira gitu. Jadi yang pertama tuh sebetulnya yang tadi saya jelaskan adalah unsur kreatif. Jadi kreativitas dalam membangun konten itu perlu. Selain kreativitas, yang kedua dalam membangun konten itu kalau kita lihat adalah simplify. Jadi bagaimana kita menciptakan yang namanya konten itu sesederhana mungkin. Ini salah satu yang saya kutip pendapat dari Jack Dorsey, dia co-foundernya Twitter.
Dia mengatakan, my goal is to simplify complexity. Jadi semakin sederhana, semakin segala sesuatu itu kita buat sederhana, itu semakin baik di dalam konten. Dia mengatakan, I just want to build stuff that really simplifies our best human interaction. Jadi bagaimana kita mendeliver value, bagaimana kita berinteraksi, memberikan konten, tapi tetap simple atau sederhana gitu ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau di dalam dunia digital juga, content is the king, itu adalah membangun emosional. Jadi mungkin kalau teman-teman milenial nih pernah nonton sebelah kiri di YouTube mungkin ya, itu yang namanya web series Sore. Jadi sebetulnya web series ini dikeluarkan oleh produk yang namanya Tropicana Slim, Stevia, Tropicana Slim. Dia mengatakan produk stevia itu untuk anak muda, gula yang rendah kalori dan sebagainya. Tapi web series ini dikemas dengan cara yang sangat emosional gitu ya. Mereka tidak pernah sama sekali mengucapkan atau mengatakan stevia, gula stevia ini, tapi dari scene di dalam movie-nya, dari bagaimana web series ini bercerita, itu menyentuh emosional banget. Bagaimana orang pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan partnernya dia gitu ya, agar tidak meninggal di masa depan, supaya dia tuh hidup sehat gitu ya. Jadi ini ceritanya memang agak imajinasi yang sebelah kiri, tapi ini keren banget kalau kita lihat bagaimana usaha si brand Stevia Tropicana Slim itu menyentuh emosional orang yang lihat gitu ya. Jadi mereka nggak pernah tuh ngomong, oke, brand saya untuk ini, enggak. Tapi dari jalan cerita yang sangat emosional, sehingga pada akhirnya brand ini akhirnya konsumen notice gitu ya, dengan Stevia Tropicana Slim. Kemudian yang ketiga, ini juga ada movie yang namanya Her. Nah, di sini kalau kita lihat di movie tersebut, ini kita bisa belajar juga bahwa aplikasi digital ini mampu membangun emotional bonding dengan audiensnya gitu ya. Jadi ini ada seseorang yang dia itu dikatakan antisosial, kemudian dia merasa dia itu sangat erat, sangat dekat dengan aplikasi. Aplikasinya itu namanya Samantha ya, tapi Samantha itu benar-benar dia merasa seperti sahabatnya. Ini contoh untuk membangun emosional. Kemudian storytelling dalam membangun konten ini juga diperlukan. Kalau kita lihat ini contoh aja, misalnya brand kalau kita lihat di sini untuk senam sehat gitu ya, Anlin gitu ya, dia menggunakan di sini dari yang usianya lebih dari 60 tahun, diwakili oleh Nani Wijaya, dan dia menggunakan yang generasi muda juga nih, yang di bawah 30 tahun, ada Jovanka namanya. Mereka bercerita bahwa semua orang dari kalangan muda sampai dengan yang senior itu bisa mendapatkan hidup sehat gitu ya. Jadi ceritanya itu yang kemudian di-create menjadi sebuah konten. Sampai dengan misalnya Lifebuoy gitu ya. Lifebuoy ini misalnya dia menggunakan salah satu influencer pasangan Titi Kamal, dia sharing mengenai hidup sehat, cuci tangan, ini contohnya seperti itu. Jadi storytelling itu juga perlu diinikan gitu ya, diaplikasikan kalau kita ingin membangun yang namanya konten. Kira-kira demikian ya, kira-kira seperti itu pembahasan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Ibu Melisa. Baik, terima kasih Bu Santi. Pembahasannya bagus sekali ya. Jadi teman-teman udah tahu juga kenapa sih kita butuh adanya branding, terus bagaimana meng-cover produk-produk kita biar lebih penjualannya tinggi. Oke, berikutnya kita langsung ke pembicara kita yang kedua, Ibu Meta. Silakan Ibu, persilakan. Ibu Melisa, sebelumnya ini saya mau izin untuk sharing screen-nya, boleh? Silakan, ya. Di share, sebentar ya. Ini, oke, sudah bisa. Oke, apakah sudah terlihat adik-adik dan Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Mudah lancar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik dari Politeknik Kalteks Riau dan Bapak Ibu
dosen, ada Ibu Iza, ada Pak Heri, ya, ada Ibu Yusni ya, tadi ya. Oke, jadi perkenalkan, saya adalah Andriani. Aktivitas keseharian adalah dosen tetap dari program studi manajemen di Indonesia Banking School Jakarta. Kebetulan bidang keilmuan yang saya tekuni adalah marketing management gitu, dan saya sangat senang gitu ya mengamati bagaimana perkembangan digital marketing, kemudian perkembangan sosial media gitu. Kebetulan juga sebagai user dan juga observer, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat bagi adik-adik semua mengenai bagaimana kekuatan sosial media marketing itu, terutama di masa krisis yang sedang kita hadapi sekarang, untuk adik-adik nih yang sekiranya punya rencana untuk membuka bisnis, ya. Jadi sosial media marketing ini nanti kita akan melihat bagaimana sih pengaplikasian sosial media untuk kegiatan bisnis, gitu ya. Dan semoga nanti contoh-contoh yang diberikan dapat memberikan inspirasi. Oke, selanjutnya. Baik, nanti saya akan ada beberapa data yang kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Ibu Santi mengenai kondisi digital di Indonesia seperti apa, gitu ya. Bahwa kita tahu per awal Januari populasi di Indonesia itu masyarakatnya itu ada sekitar 272 juta populasi ya, 272 orang, ya. Jadi ternyata luar biasa nih ya. Tadi Bu Santi sudah menyampaikan bahwa sekitar 175 jutanya atau sekitar berapa persen berarti ya adalah merupakan pengguna internet ya. Nah, pengguna internet ini kalau di breakdown kembali 160 jutanya itu adalah pengguna sosial media. Ya, ini data per Januari 2020. Mungkin sekarang sudah sekitar 8 bulan berlalu, ini saya yakin perubahan angkanya bisa jadi sangat signifikan gitu ya, karena kondisi tadi disebutkan bahwa aktivitas di internetnya semakin meningkat. Nah, kemudian dari peningkatan pengguna internet sebanyak 175 juta pada awal Januari ya, di Januari 2020, artinya terjadi peningkatan ya. Jadi tuh prediksi saya tadi bisa ditunjukkan ya, dari 2019 sampai 2020 ini terjadi kenaikan 17% ya, dan peningkatan di sosial medianya itu terjadi sekitar 8% ya, atau 12 juta orang. Oke, ini adalah data yang sama yang saya himpun dan Ibu Santi himpun dari Hootsuite Indonesian Digital Report 2020. Nah, kemudian bahwa ini ada fakta yang menarik yang dilihat oleh Global Web Index Social Media Flagship Report 2019, bahwa sekitar 63% ya orang itu merasa nyaman membagikan dan membicarakan tentang sesuatu hal di messaging apps ya. Jadi senang ngobrol, tapi ngobrolnya di dunia maya ya. Kita tahu bahwa ada text message aplikasi ya, seperti WhatsApp, kemudian juga ada Telegram atau Line gitu ya. Atau kalau dulu tuh kita suka chatting lewat Yahoo Messenger misalnya gitu ya. Nah, itu ternyata sekitar 63% itu merasa nyaman membagikan dan membicarakan sesuatu di messaging apps. Ini artinya menunjukkan bahwa aktivitas di dunia maya ini orang Indonesia sangat suka sekali gitu ya. Nah, kemudian ya, jadi hampir sepertiga dalam satu hari ya, bahwa di Indonesia ya, ini adalah data di Indonesia. Data di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 8 jam rata-rata orang menggunakan internet ya, sepertiga gitu ya. Berarti kalau misalnya kita bekerja satu hari ada 8 jam ya, kemungkinan mungkin di jam tersebut adalah digunakan untuk menggunakan internet.
Oke, baik. Kemudian setelah itu, ya ini ada kutipan yang saya ambil dari Bill Gates mengatakan bahwa internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. Jadi di masa yang akan datang, ya internet ini akan menjadi sesuatu hal yang penting, kurang lebih seperti itu maksudnya. Jadi kira-kira kita bisa bagaimana halo internet gitu ya. Jadi selamat datang di dunia maya. Jadi bahwa kehidupan kita kalau kita sudah pernah mencoba internet sekali ya, artinya kita sudah membuka diri kepada dunia ini gitu ya, bahwa dunia itu ada di genggaman tangan kita. Baik. Kemudian ini saya mengutip beberapa berita di akhir-akhir ini yang beredar di media massa. Saya ambilnya juga dari internet, ada dari Detik Finance mengenai beberapa topik tentang krisis ekonomi. Ya, ini kita mungkin sedikit prihatin, tapi memang ini yang harus dihadapi oleh kita bersama, bahwa ini adalah sebagai problem secara global, ya, terutama krisis pangan, kemudian krisis ekonomi, dampak dari COVID-19. Kemudian bagaimana COVID-19 ini menimbulkan krisis global terhadap perekonomian seluruh dunia. Ya, kalau di Indonesia kita melihat adanya UMKM yang banyak terpukul, gitu ya, banyak kolaps akibat pandemi COVID-19. Kemudian, tapi ini kita ada angin segar nih bahwa UMKM yang terkoneksi digital itu lebih mampu bertahan hadapi krisis, ya. Jadi bagaimana seluruh industri terkoneksi dengan digital, gitu ya, industri perikanan, industri logistik, kemudian ini juga ada di e-commerce, gitu ya. Terus untuk kebutuhan kita sehari-hari terkait misalnya dengan kebutuhan pangan, ya, ini juga sudah banyak bermunculan aplikasi-aplikasi yang menjual sayur, ya, atau kebutuhan sehari-hari manusia, ya. Dan inilah yang nanti akan kita bahas, gitu ya, bagaimana sih pentingnya media sosial itu nanti bagi bisnis, ya. Nah, ini jadi untuk adik-adik yang mau berencana atau mungkin ada bisnis yang sedang dijalankan sekarang, gitu ya, bisa mengambil pelajaran dari beberapa bisnis yang nanti akan saya tampilkan, gitu ya, dalam hal mereka menggunakan media sosial. Baik. Kemudian ini saya mengutip dari Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, Menristek RI, ya, yang disampaikan pada webinar Indonesia Banking School kemarin, bahwa benar, ya, ternyata di masa pandemi COVID-19 ini UMKM yang terhubung dengan digital akan lebih survive dibandingkan dengan yang belum terhubung dengan digital. Nah, pertanyaannya, ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Santi, digital itu apa? Oke, baik. Digital itu adalah menurut pengertian dari McKinsey, jadi bukan cuma sekedar teknologi, ya, tapi digital itu adalah bagaimana cara satu manusia dengan manusia yang lain, termasuk manusia dengan pemilik bisnis, bisa saling terhubung dengan erat, ya. Jadi ada istilah engaging di sini, ya, bahwa digital itu nantinya akan menjadi sebuah cara baru, permodelan baru dalam melakukan bisnis. Ya, nah ini McKinsey. Hal ini menjadi relevan dengan topik pembahasan kita, ya, bahwa kita akan melihat nanti di digital platform map-nya, ya, ini seperti ini, ada banyak sekali kanal, gitu ya, kita menyebutnya kanal atau platform bahasa Inggrisnya, yang menggambarkan bagaimana digital ini berjalan, gitu ya, di dunia, ya. Jadi ada marketplace, kemudian ada payment system, kemudian ada community dan communication, kemudian termasuk di antara ada repository, gitu ya, untuk menyimpan media tertentu. Kemudian ada mesin pencarian. Ya, jadi kalau yang di antara Google
Bing, Foursquare gitu ya, atau Buy gitu ya, ini mana yang paling sering kita gunakan gitu ya, sampai ada istilah googling ya. Jadi googling itu sudah menjadi jargon sehari-hari yang kita pakai ketika kita menggunakan mesin pencarian di internet. Nah, untuk lebih fokusnya kita ini yang saya lingkari, yaitu communication and community. Jadi seperti ini ya, communication and community itulah yang kita sebut sebagai social media platform. Jadi social media platform ini menurut pengertian dari Merriam-Webster adalah sebagai sebuah komunikasi elektronik gitu ya, di mana orang-orang saling terhubung ya, sehingga mereka membentuk komunitas secara online, secara maya ya, untuk berbagi informasi, berbagi ide, kemudian ada message gitu ya, atau pesan pribadi, dan konten ya. Tadi disebutkan bahwa content is the king ya. Jadi apa yang kita lihat tentunya harus bisa menarik secara visual ya, menarik secara visual karena kita hanya bisa terhubung secara satu arah. Sehingga kalau misalnya dikatakan sebagai social media marketing, nah social media and marketing, sehingga ini adalah sebagai sebuah strategi pemasaran dengan memanfaatkan social media platform tersebut. Nah, kita akan lihat ya, kembali lagi ke data bahwa sangat luar biasa 160 juta orang yang menggunakan social media user ya, atau di-compare dengan total populasi yang ada adalah 59%. Ya, ini sungguh sangat menarik gitu ya, bahwa sosial media adalah teman sehari-hari dari ya kita-kita ini gitu ya. Saya sebagai pengguna sosial media juga merasa bahwa kenapa saya memutuskan untuk menggunakan sosial media gitu ya, bahwa selain saya mencari sesuatu, saya juga mencari hiburan misalnya ya. Nah, kemudian ini adalah yang paling banyak digunakan ya, tadi sudah disampaikan, ada YouTube, WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini bahwa apa yang dilakukan orang gitu ya, ketika mereka mencari sesuatu pertama kali ya, tentang suatu informasi, mereka menggunakan search engine paling utamanya, kemudian ada mencari iklan di televisi, dan yang ketiga adalah mencari iklan di sosial media. Nah, ini tentu menjadi dasar bahwa sosial media ini menjadi pegangan gitu ya dalam masyarakat mencari informasi. Nah, ini jadi faktanya ya 338 juta mobile connection ya terbentuk di Indonesia ini, atau ekuivalen 124% dari total populasi di Indonesia. Nah, artinya mobile connection setiap orang mempunyai perangkat handphone gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan di perangkat handphonenya adalah dengan berinteraksi dengan orang lain ya melalui WhatsApp Messenger. Kemudian terkoneksi pertemanannya di Facebook, di Instagram, kemudian di Facebook Messenger juga. Dan Line yang terakhir ya. Jadi ini 5 teratas ya, 5 teratas ini didominasi oleh social media platform ya. Nah, ini jadi sudah semakin yakin ya bahwa sosial media ini adalah sebagai platform yang penting di antara semua digital platform yang ada. Baik. Jadi bagi perusahaan, kenapa sih mereka menggunakan sosial media? Ya, tentunya adalah untuk tujuan komersial, untuk mengkomunikasikan bagaimana produk mereka itu bisa diceritakan kepada konsumennya, ya, dan menghubungkan produk yang dijual dengan konsumen mereka. Jadi kalau misalnya contohnya dulu konsumen bisa melakukan komplain gitu ya, komplain atau memberikan ide atau saran kepada produk ya, kepada pemilik bisnis itu hanya lewat telepon misalnya ya. Tapi sekarang mereka melakukannya melalui sosial media yang bisa dinikmati oleh semua publik gitu ya. Artinya semua publik bisa mengetahui apa yang menjadi keluhan orang ya, keluhan seseorang, sehingga akhirnya nanti berujung kepada pengambilan keputusan orang lain ya. Nah, bagi individu, sosial media itu tidak hanya sebagai untuk hiburan saja, tapi digunakan sebagai sumber informasi. Ini yang menjadi dasar keputusan seseorang menggunakan sosial media sebagai pengambilan keputusan mereka. Dan
bahkan sosial media itu digunakan sebagai sumber berita palsu. Jadi banyak hoax sekarang yang terjadi di sosial media. Untuk itu, kita perlu menggunakan sosial media secara bijak. Baik, selanjutnya, nah ini kita akan lebih langsung masuk kepada bagaimana digital itu bisa berjalan di dalam kehidupan seorang customer, ya, terutama di dalam lingkup bisnis. Bahwa being digital artinya komit, gitu ya, untuk mempelajari atau melihat bagaimana customer decision journey. Ya, jadi setiap customer itu punya jalan panjangnya untuk mereka memutuskan sesuatu apakah mereka ingin membeli atau tidak. Ya, nah ini saya kutip dari McKinsey, ya, dan nanti kita akan melihat bagaimana customer decision journey ini, ya. Bahwa customer decision journey adalah proses yang dijalani konsumen, ya, ketika mereka mengambil keputusan, ya, atau dalam memutuskan untuk membeli, terutama, ya, artinya sama dengan mengenali bisnis problem mereka. Jadi di masa krisis seperti sekarang, ya, sesuai dengan topik hari ini, bahwa banyak bisnis problem yang terjadi di masyarakat, ya, kita akan lebih fokusnya nanti kepada customer, ya. Jadi ini adalah prinsip customer decision journey, ya. Jadi seperti segitiga terbalik, gitu ya, di mana kita akan memulainya dalam lingkup yang masih luas, ya. Jadi berupa awareness. Jadi awareness ini adalah bagaimana orang, ya, itu harus tahu dulu mengenai sebuah bisnis atau produk yang ditawarkan. Kemudian setelah memasuki tahap awareness, ya, tahap yang kedua adalah consideration atau mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahap conversion. Konversi artinya yang tadinya masih menimbang-nimbang, mereka memutuskan untuk membeli. Kemudian setelah itu masuk ke tahap loyalty. Semakin mengerucut, ya, setelah membeli, kira-kira mereka akan seperti apa? Kemungkinan akan membeli kembali, ya, atau mungkin stop untuk membeli, kemudian mencari tahu lagi produk yang lain, mereka kembali lagi ke awareness, gitu ya, kemudian melanjutkan proses journey selanjutnya. Nah, yang terakhir, ya, yang tentunya menjadi cita-cita bagi sebuah bisnis adalah tercapainya tahap advocacy atau bagaimana mereka mengajak orang lain untuk bisa membeli juga. Nah, untuk itu dari prinsip customer decision journey yang ada di layar, ya, bagaimana sih sosial media berperan di masa krisis seperti di masa pandemi COVID ini? Ya, tentunya dengan melihat apa yang bisa dilakukan dengan melihat, gitu ya, mengobserv masyarakat Indonesia perlakuannya seperti apa pada saat pandemi. Tadi Bu Santi sudah menyebutkan beberapa alasannya, ya. Nah, ini adalah menurut penelitian, ya, yang dilakukan oleh researcher lokal, lembaga riset lokal dari sampingan.co.id, di masa new normal ini terjadi pembatasan aktivitas, ya, pembatasan aktivitas manusia yang mereka tidak boleh pergi kemana-mana, kemudian harus menerapkan physical distancing, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengenai kondisi keuangan masyarakat kurang baik, nah ini tentunya nanti akan mempengaruhi mereka dalam melakukan consideration atau mempertimbangkan mereka membeli sesuatu. Kemudian ternyata bahwa 70% masyarakat mengurangi jumlah konsumsi dan frekuensi belanja mereka. Yang tadinya mungkin 1 minggu 1 kali, ini bisa dilakukan 1 bulan 1 kali untuk mengurangi aktivitas mereka. Dan ternyata melakukannya secara online, ya. Nah, ini kemudian bahwa kutipan dari Yusuf Hadi 2020, after pandemic, every consumer is digital consumer. Nah, mari kita lihat bahwa, oke. Jadi, bagaimana menentukan konsep digital consumer decision journey, ya, dalam kondisi krisis pandemi, ya, bahwa kita perlu memahami customer centric, ya. Customer centric ini adalah fokus kepada pelanggan, di mana customer centric ini adalah mengerti cara pelanggan berpikir dan pahami kebiasaan mereka. Jadi kalau misalnya adanya pembatasan aktivitas yang tadi disebutkan, ya, pembatasan aktivitas ini berarti mereka bekerja di rumah, belajar di rumah, belanja dari rumah, beribadah dari rumah, dan melakukan semuanya dari rumah.
Nah, sosial media hadir untuk memberikan kesempatan gitu ya, untuk mereka bisa tetap terkoneksi dengan dunia luar, karena masyarakat ini haus akan adanya connectivity, gitu ya. Mereka tidak bisa bertemu dengan orang, bagaimana caranya bisa bertemu dengan orang lain, dengan teman mereka, dengan keluarga mereka. Nah, mereka menggunakan sosial media ini, menggunakan video call, kemudian bercerita melalui WhatsApp, kemudian melihat keseharian mereka, apa yang mereka lakukan di sosial media, di Facebook, di Instagram, atau di Twitter, ya, sehingga kalau sebagai pemilik bisnis, bagaimana menerapkan sosial media marketing tersebut adalah dengan saatnya bagi perusahaan storytelling untuk meningkatkan awareness. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pemilik bisnis ini melakukan storytelling ya untuk bisa meningkatkan awareness di customer. Ya, jadi apakah sosial media adalah tempat untuk memulai? Ya, jadi ini jawabannya yes atau no. Ya, kita lihat nih contohnya. Ya. Kemarin saya mencoba untuk explore di sosial media dan juga di mesin pencarian mengenai cara berbelanja sayur. Ya, jadi menggunakan hashtag yang ada, belanja sayur, ternyata ya sebelum saya mencari sudah ada 13.100 post ya yang ada di sosial media yang ternyata orang juga mencarinya dengan hashtag yang sama. Ya, artinya bisa dilihat bahwa kebutuhan saya dan kebutuhan yang lain ya secara kesimpulannya gitu ya, kesimpulannya kebutuhannya itu juga sama gitu ya, dan mencarinya lewat sosial media. Kemudian ini ada hashtag belanja sayur online ya, ini keluar sekitar 9.500 post ya, jadi saya bisa klik si hashtag belanja sayur online ini dan mendapatkan sekitar 9.500 informasi yang terdapat di sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata orang Surabaya juga begitu, ternyata orang Jakarta juga berlaku hal yang sama ya. Nah, kemudian saya pindah nih ya ke mesin pencarian di Google. Keyword-nya adalah belanja sayur ya. Yang keluar banyak keywords yang terkait dengan belanja sayur. Ada belanja sayur online Surabaya, belanja sayur online Solo, Palembang, Medan, Semarang, Malang, Sidoarjo gitu ya. Jadi seluruh orang gitu ya, seluruh masyarakat di Indonesia ini ya mencari bagaimana caranya belanja sayur itu melalui mesin pencarian Google. Biasanya kita kalau belanja sayur kita pergi aja ke pasar ya, gitu ya, belanja ke pasar atau tukang sayur yang lewat. Tapi sekarang belanja sayur itu bisa dilakukan melalui online dan mengetahui informasinya via online juga. Baik. Nah, ini adalah contoh kasus ya bagaimana akhirnya ya keingintahuan konsumen itu bisa disajikan dengan adanya konten di sosial media ya. Jadi targetnya adalah awareness dan consider. Targetnya adalah orang tahu gitu ya dan kemudian mempertimbangkan untuk mau membeli produk tersebut. Nah, ini bukan sponsor ya, saya mengambil contoh dari sebentar. Ini saya mengambil contoh dari Sayur Box gitu ya. Jadi Sayur Box ini ya adalah sebuah aplikasi penjual sayur-sayuran ya. Ada sayur, ada buah, kemudian ada kebutuhan pokok yang lainnya gitu ya. Ini disukai oleh 3.265 ya, bahwa di sini terkait dengan postingannya Sayur Box memberikan informasi bahwa mereka berkomitmen untuk memastikan perlindungan terbaik bagi semua pihak ketika dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, jadi di sini mereka memberikan informasi bahwa tenang aja konsumen, gitu ya. Sayur Box ini selama masa pandemi berusaha untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan sayur ya masyarakat sekalian gitu ya, sehingga mereka memperhatikan bahwa kualitasnya tetap baik, kemudian kesehatan dan kebersihan karyawan yang bekerjanya juga baik gitu ya, sehingga menularkan infeksi kepada sayur-sayuran atau produk yang dijual oleh Sayur Box ya. Nah, kemudian juga ada post ya, konten yang terkait dengan bahwa Sayur Box ini
berusaha untuk sebaik mungkin menambah stok gitu ya, karena cukup tingginya order dan berbagai pertanyaan yang masuk gitu ya, sehingga Sayurbox berusaha sebaik mungkin untuk merespon kebutuhan sayur untuk konsumen ya. Kemudian ini juga ya, jadi setiap harinya mereka memberikan konten gitu ya untuk meningkatkan awareness gitu ya, dan memunculkan consideration bagi konsumen gitu ya dengan konten-konten yang menarik ya. Nah, ini saya ambil sumbernya dari Instagramnya Sayurbox. Nah, kemudian setelah itu ya, apa sih yang bisa membuat konsumen itu tertarik untuk membeli ya? Bahwa Sayurbox memberikan kemudahan gitu ya. Contohnya mereka bisa konsumen bisa berbelanja Sayurbox melalui WhatsApp gitu ya. Jadi cukup mengirimkan mengirimkan pesanannya gitu ya ke nomornya WhatsApp-nya Sayurbox gitu, sehingga menjadi lebih mudah ya. Nah, kemudian juga di dalam ini Facebook ya, di dalam Facebooknya mereka memberikan informasi mengenai promo-promo ya, promo-promo diskon harian ya, atau terkait dengan momen-momen tertentu. Nah, ini seperti ini nih, di spesial 17 Agustus mereka memberikan diskon ya untuk konsumen. Sehingga dengan konten-konten yang ada di sini diharapkan bisa meningkatkan consideration gitu ya. Jadi yang tadinya sudah diketahui oleh 1 juta konsumen gitu ya, sehingga consideration-nya kira-kira berapa persen dari awareness yang terjadi gitu. Ini sumbernya dari Instagram, Facebook, dan Twitter-nya Sayurbox. Oke, kemudian nah ini TikTok ya, tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bu Santi bahwa kedua terbesar aplikasi yang diunduh setelah Zoom itu adalah TikTok. Ya, TikTok itu cara baru beradaptasi dengan digital consumer ternyata, gitu ya. Jadi bukan hanya aplikasi yang kita hanya bisa melihat konten orang joget-joget gitu ya, atau orang nari-nari, atau make up tutorial, gitu ya. Seperti misalnya kemarin ada viral latih challenge gitu ya, atau make up brush pass challenge gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi ternyata TikTok ini juga bisa digunakan sebagai cara baru untuk beradaptasi dengan digital consumers. Ya, karena apa? Karena 40% penggunanya adalah generasi Z yang berusia 10-19 tahun yang aktif sekali menggunakan media sosial. Nah, menurut datanya Mobile Insight Analyst, luar biasa juga ternyata Indonesia sebagai pengunduh terbanyak kedua setelah USA. Ya, jadi USA 9,7% dari total populasinya, Indonesia 8,5% dari total populasinya. Jadi masyarakat Indonesia sudah mengenal betul TikTok itu apa, ya. Nah, ternyata ya kita perlu lihat nih, kenapa sih TikTok? Ya, masyarakat Indonesia ternyata suka TikTok karena dia punya creative tools ya, menyediakan fitur-fitur kreatif yang bisa membuat penggunanya untuk bisa berkreasi semaksimal mungkin, membuat video, kemudian membuat konten-konten yang menarik untuk disimak orang lain gitu ya. Kemudian juga mengunduhnya secara gratis ya. Jadi bagi brand gitu ya, atau bagi pemilik bisnis yang ingin memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan mengenai produknya gitu ya, jadi kenapa tidak gitu ya, karena dengan pengguna yang cukup banyak di Indonesia gitu ya, dan aplikasinya juga gratis, jadi memberikan fleksibel budget lah ya untuk digital strategic marketingnya mereka. Nah, kemudian ini performance targeting gitu ya. Jadi seperti tadi bahwa 40% penggunanya adalah dari generasi Z, 10-19 tahun. Jadi cukup terukur targetnya seperti apa gitu ya. Dan ternyata sekarang TikTok juga memiliki bisnis account. Jadi tidak hanya Instagram atau WhatsApp atau YouTube gitu ya yang punya bisnis account, ternyata TikTok juga. Nah, ini saya mencoba explore nih TikTok for Business seperti apa. Jadi bukan hanya beriklan, tapi TikTok for Business itu juga nanti bisa menjadi suatu informasi yang viral gitu ya, yang nanti bisa dibicarakan kepada orang lain ya, karena storytelling yang diciptakan oleh pemilik bisnis kepada targetnya mereka. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada sebuah UMKM namanya Bittersweet by Najla. Mereka menjual
snack gitu ya, kudapan, dessert gitu, kue-kuean gitu. Nah, ini yang tadinya mereka viral di Instagram, sekarang mereka mencoba TikTok. Nah, seperti ini. Jadi, dengan konten-konten video, kemudian dengan konten-konten kreatif lainnya, mereka punya account TikTok. Di sini kurang terlihat ya, ada sekitar 600.000 followersnya mereka. Nah, apa yang bisa dilihat untuk konten yang di Bittersweet by Najla di TikTok ini coba kita lihat. Nah, ini seperti ini. Jadi mereka melakukan promosi dengan mengupload video di TikTok gitu ya. Tentunya kan TikTok ini mempunyai fitur yang kita bisa buat si videonya itu menjadi lebih menarik gitu ya, seperti transition video dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi konten yang baru lah ya gitu ya, yang tadinya mereka cuman bisa melihat dari foto aja, tapi juga bisa video. Nah, kemudian ini juga mereka melibatkan customer-nya mereka ya untuk mengupload konten di TikTok-nya mereka dengan misalnya seperti ini, kan kita lagi viral Bu Tejo ya. Dude, how do you feel? Tuh, jadi konten yang kreatif ini tentunya akan menarik para netizen gitu ya untuk mereka lebih aware dengan Bittersweet by Najla ini. Nah, kemudian ini ada contoh kedua, yaitu dari Kopi Kenangan. Jadi ternyata Kopi Kenangan ini juga ikut-ikutan gitu ya, challenge paste sesuatu lah gitu ya. Kalau di make up tuh ada brush paste challenge gitu ya. Nah, kalau di Kopi Kenangan mereka membuat oper 1 liter, oper 1 liter. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch buy 4. And 2 like me, you know I always drop. First thing a girl did was a bop on the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom of the good girl. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. This full of box and I hope I grow. Pick up yourself cause you know they don't. I shoot cause they hope I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a kira-kira begitu. Jadi produk seliternya itu adalah produk barunya Kopi Kenangan dan mereka ingin memberikan awareness pada customer gitu ya bahwa ada produk 1 liter di Kopi Kenangan gitu ya. Jadi mereka memanfaatkan TikTok untuk memberikan awareness. Nah, kemudian ini contoh ketiga untuk brand-brand yang besar seperti Indosat Urido juga dia memanfaatkan platform TikTok sebagai sarana promosi produk-produknya mereka ya dan memberikan sarana komunikasi juga gitu ya bahwa dalam masa pandemi seperti sekarang Indosat Urido tetap berkomitmen untuk Nah, jadi terkait dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya, jadi bagaimana si Indosat Urido ini dia tetap support gitu ya supaya dunia di industri musik gitu ya tetap bisa melakukan kreativitasnya dengan konser virtual misalnya didukung oleh jaringan yang baik misalnya seperti itu. Nah, kemudian nah ini adalah fitur baru nih dari Instagram gitu ya. Jadi Instagram seperti halnya TikTok ya, dia meluncurkan fitur Instagram Reels gitu ya, bahwa Instagram Reels ini adalah sebagai adaptasi dari sosial media bahwa sekarang orang-orang ini punya banyak waktu untuk
melakukan hal-hal kreatif gitu ya, membuat konten dan lain sebagainya gitu ya, membuat mereka bonding dengan sesuatu, terutama misalnya dengan produk gitu ya, kemudian mereka menguploadnya di sosial media. Nah, fitur-fitur inilah yang ada di sosial media yang menjadi dukungan gitu ya bagi orang itu untuk dia melakukan mengeksplor dirinya, menunjukkan dirinya bahwa kita punya kreativitas gitu, dan ini bisa dimanfaatkan juga untuk para bisnis ya dengan fitur yang dengan fleksibel budget ini ya, atau alias gratis ya, untuk menarik perhatian konsumen. Oke, jadi kesimpulannya apa? Bahwa ternyata tadi menurut Yusuf Hadi di 2020, after pandemic, every consumer is digital consumer. Jadi bisnis dan strategi pemasaran tentulah harus bisa beradaptasi dengan kehadiran digital consumer, ya. Dan yang kedua adalah bahwa pemanfaatan sosial media ini digunakan untuk supaya bisa terkoneksi dengan para pelanggan di era distancing. Ya, jadi pelanggan tidak bisa datang ke toko kita, tidak bisa mencari secara offline gitu ya, atau kunjungan langsung atau pencarian secara langsung, tapi sekarang bisa ditemukan melalui sosial media. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa pemanfaatan sosial media ini digunakan dengan bijak dan efektif ya, untuk memberikan informasi yang menghibur namun juga tetap menjaga empati. Ya, jadi bahwa dalam kondisi krisis, semua orang memiliki problem yang sama, gitu ya. Artinya bagaimana kita menempatkan diri, gitu ya, di dalam kondisi orang lain, gitu ya, agar, gitu ya, konsumen juga merasa nyaman. Ya, jadi memanfaatkan masa krisis ini bukan sebagai eksploitasi, gitu ya. Jadi tentunya dengan konten-konten yang baik, dengan konten-konten yang bijak dan menghibur, gitu ya, bisa memberikan informasi kepada konsumen semua. Baik, terima kasih. Sekian dari saya pemaparannya. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua di PKN. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Meta. Sangat menarik sekali ya materinya ya. Apalagi ini teman-teman mahasiswa juga pasti semua punya akun sosial media masing-masing gitu. Oke, kita langsung ke sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang sudah bertanya di Zoom Group Chat. Oke, sebelumnya saya mau menyapa dulu nih, ada dosen IBS yang udah hadir di sini ya. Ada Pak Hartri Putranto. Halo, terima kasih Pak. Kemudian Ibu Vidiana, terima kasih sudah berkenan hadir dalam webinar kali ini. Nah, Oke, untuk Bu Santi dan Bu Meta di sini ada pertanyaan. Yang pertama dari Serliana Winingsih. Selamat siang Bapak Ibu, saya Serliana dari 2 Akuntansi B ingin bertanya, menurut pandangan Ibu, platform apakah yang dapat kita gunakan sebagai sarana komunikasi antara konsumen dan perusahaan, dan apakah ada pengaruh penggunaan sosial media dengan bidang perusahaan yang dijalankan, contohnya F&B atau fashion ataupun layanan jasa. Silakan nih Bu Meta atau Bu Santi yang ingin menjawab. Ya, baik ya dulu. Ya, monggo Bu Meta. Bu Meta dulu boleh, silakan. Boleh. Jadi nanti dua-duanya mungkin bisa menjawab ya. Ya. Oke. Ini dari siapa, saya dulu mungkin Bu Santi silakan, ya. Oke, jadi terima kasih Sherliana Winingsih, salam kenal. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan adalah platform apa yang bisa digunakan sebagai sarana komunikasi antara konsumen dengan perusahaan. Nah, tentunya ini kita lihat dulu jenis produk yang ditawarkannya apa, gitu ya. Tadi kita lihat kan banyak sekali pilihan sosial media platform yang ditawarkan, gitu ya, dan semuanya sama-sama menarik, sama-sama juga punya banyak pelanggannya lah, istilahnya begitu, punya banyak usernya. Nah, kita lihat dulu nih jenis produknya tuh apa. Misalnya ini kita ambil aja ya, contohnya misalnya makanan, ya, makanan F&B ya di sini ya, Sherliana. Jadi kita lihat dulu nih, kira-kira orang kalau mencari makanan ya, kondisikan dengan kondisi yang ada sekarang deh, yang kita disarankan untuk membatasi aktivitas. Nggak boleh kemana-mana, terus kalau bisa makannya di rumah aja.
Nah, ketika orang butuh makan, kira-kira apa yang mereka lakukan? Ketika mereka lapar, gitu ya, mereka pertama misalnya mereka cari di Google, gitu ya, makan apa hari ini, gitu ya. Atau yang kedua biasanya mereka cari makan di foodie application kayak Zomato misalnya, atau di Foodpanda, dulu ada yang namanya Foodpanda ya, atau misalnya mereka cari informasi di mana, di GrabFood atau di GoFood ya. Ini di mana nih nearby tempat makan yang enak gitu. Jadi mereka mencari inspirasinya lewat aplikasi-aplikasi tertentu yang berhubungan dengan makanan misalnya gitu. Nah, kira-kira nanti untuk tadi ya customer centric tadi, jadi kita melihat kebiasaan apa yang orang biasanya lakukan ketika mereka membutuhkan sesuatu. Nah, kalau dalam hal ini makanan, jadi kalau mereka biasa customer itu mencari makanan lewat mesin pencarian atau Google, artinya yang pertama bisnis kita haruslah ada di mesin pencarian, gitu ya. Jadi ketika orang mencari di mesin pencarian, itu bisnis kita tuh ada di nomor 1 pencarian, gitu ya. Jadi paling kan kita kalau misalnya googling itu nggak sampai 5 web teratas lah ya, gitu ya, atau paling banyak tuh 1 page aja gitu ya, nggak sampai ke page kedua gitu. Jadi usahakan bahwa kita punya website yang muncul di halaman pertama mesin pencarian gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita menemukan fakta bahwa orang-orang itu kalau mau makan dia carinya di Instagram gitu ya. Tadi kan Bu Santi kasih contoh @anak jajan gitu ya. Jadi nyari-nyari inspirasi @anak jajan gitu ya. Di mana sih mereka kalau jajan tuh di mana aja gitu ya. Terus dicari yang lokasinya di Pekanbaru misalnya gitu ya, di Pekanbaru. Jadi begitu menemukan informasi ada di Instagramnya anak jajan, oh artinya bisnis kita harus ada di Instagram misalnya gitu. Ya, jadi kita dalam menentukan platform mana yang bisa sesuai dengan bisnis kita ya, jadi supaya konsumen menemukan bisnis kita di situ, kita harus tahu dulu kebiasaan mereka itu seperti apa gitu. Jadi kadang kan mungkin agak jarang misalnya orang itu mencari informasi makanan di YouTube misalnya gitu ya, misalnya. Jadi kita nggak perlu bikin YouTube channel gitu ya, karena bisnis sebelah pakai YouTube channel, jadi apakah kita harus bikin YouTube channel juga gitu ya. Nah, kita harus lihat gitu ya, kira-kira kebiasaannya seperti apa. Nah, itu jadi yang dinamakan dengan consumer centric gitu. Seperti itu, Sherliana, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Bu Santi. Iya, terima kasih Bu Meliza. Sherly, makasih pertanyaannya. Jadi tadi sebetulnya menanyakan, menurut pandangan Ibu, platform apakah yang dapat kita gunakan sebagai sarana komunikasi? Tadi benar apa yang disampaikan Bu Meta, channelnya tuh banyak banget, Sherly, dan kita bisa lihat gitu ya, kalau kita bingung mau menggunakan mana yang jadi favorit, kita bisa lihat dari data gitu ya. Tadi dari data di Indonesia ternyata orang itu banyak menggunakan di beberapa aplikasi gitu ya yang sebagai favorit. Misalnya tadi ada YouTube, ada Instagram gitu ya, ada tadi kemunculan TikTok gitu ya. TikTok tuh luar biasa, ternyata dia nggak cuman buat sesuatu yang cuman joget-joget aja gitu, tapi dia ternyata bisa menjadi salah satu untuk mengkomunikasikan brand gitu. Jadi kita bisa lihat dari data, kita bisa lihat dari orang ini sekarang banyak yang mendownload TikTok, maka kita bisa kalau mau mendekati generasi Z atau naik ke atasnya sedikit milenial gitu ya, kita bisa gunakan aplikasi itu. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat targetnya ya, konsumen kita tuh siapa, nanti kita bisa meng-create kontennya sesuai dengan apa yang mereka sukai gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kita memilih TikTok itu nggak boleh serius, pokoknya karakternya kayak gitu, dia harus fun. Jadi mau kita meng-create konten brandnya seperti apa, pokoknya harus pokoknya digaris bawahi wajib fun, wajib
nggak boleh serius kayak gitu TikTok gitu ya. Atau kalau misalkan kita mau masuk ke Instagram itu kan dia dari kalau timeline tuh gambar gitu ya. Gambarnya gimana sih menyajikan yang menarik, yang simplify, yang mengkomunikasikan dengan baik di captionnya gitu ya. Atau kalau kita lihat IG itu biasanya orang carinya pakai hashtag. So, tadi seperti yang disampaikan Bu Meta, hashtag kuliner Pekanbaru misalnya gitu. Itu kita harus tambahin tuh hashtag apa di dalam Instagram sehingga kalau orang nyari nanti ketemu tuh, dan jangan dikunci ya account IG-nya. Kalau misalkan kita mau mengkomunikasikan dikunci, kalau misalkan private it's okay ya dikunci, tapi kalau untuk bisnis ya dibuka account-nya supaya hashtag tadi bisa ditemukan gitu. Dan jangan lupa bahwa teknologi platform tadi itu tools ya sebetulnya, dia tidak akan berhasil kalau tidak ada engage, kalau tidak ada interaksi antara kita dengan konsumen kita. Jadi kalau misalkan kita lihat engaging itu seperti apa, bukan berarti itu kita selling ya. Kak, mau nggak? Beli dong, Kak. Gitu, misalnya kayak gitu ya. Nanti orang malah jadi menjauh gitu. Waduh, ditawarin mulu nih. Gitu. Misalnya seperti itu. Tapi kita bisa membuat hubungan, relationship. Misalnya kita buat IG story yang menarik, bahwa ini makanan enak banget loh. Bahkan anak jajan tuh, tadi ya anak jajan kalau di IG, salah satu influencer favorit kalau untuk industri F&B, itu juga mereka ngepost di IG-nya gitu. Jadi kita bikin relationship. Atau misalnya ada konsumen-konsumen kita yang loyal ya, ketika dia ngepost apa tuh kita like aja ininya, apa yang menjadi postannya dia gitu. Jadi supaya apa? Supaya kita selalu ada di mind-nya mereka, supaya kita ada di benak mereka gitu ya. Jadi kalau misalkan, oh saya mau makan kue brownies gitu ya, nanti yang diingat kita duluan, karena kita selalu berusaha untuk ada di mind mereka gitu. Jadi memang selain tools, kita memilih apa sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan target audiens itu kita tuh siapa, tapi kita juga harus ingat engaging tadi. Kita mengkomunikasikan sesuatu yang positif, kalau kita nggak engage itu percuma. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dijaga komunikasi. Kalau teman-teman di sisi produsen mau bisnis, itu harus dijaga tuh engaging-nya dengan konsumen. Dan engaging di sini sekali lagi bukan selling ya, tapi relationship. Sehingga kalau mereka butuh produk kita, nanti yang akan diingat sebagai solusi adalah produk kita atau jasa kita, kira-kira gitu ya. Oke, makasih Shirley. Kira-kira itu Bu Mel. Baik, terima kasih Bu Santi. Oke, yang lain masih ditunggu. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin sambil dulu. Bu Mel, Heri Bu Mel. Boleh tanya langsung nih? Boleh. Silakan Pak Heri. Iya. Bu Santi, Bu Meta, aduh terima kasih sekali. Luar biasa. Sama-sama Pak. Ini benar-benar di luar ekspektasi kami penyampaiannya. Kami yang di daerah ini juga masih belum terbayang seperti itu rupanya, sampai sedemikian maju begitu ya pemanfaatannya. Jadi pertanyaan juga Bu Santi, Bu Meta, kenapa ya setiap pas waktu pandemik ini memang tiba-tiba TikTok ini boomingnya luar biasa, padahal kan sudah lama ya, dan bahkan pernah juga isunya di-ban sama pemerintah kan terkait dengan ini. Karena dikhawatirkan menghasilkan generasi-generasi yang alay begitu ya. Tapi mohon maaf, saya juga memperhatikan Bu Vidi, Bu Santi begitu ya, kadang-kadang membuat TikTok jauh sebelum pandemik ya Bu ya, kalau nggak salah. Follower Bu Vidi ini pasti ya, follower Bu Vidi ya Pak ya. Follower Bu Vidi saya. Jadi Bu Santi begini, saya jadi kepikiran bagaimana tadi ya kata kuncinya harus have fun ya. Have fun. Jadi saya berpikiran begini Bu Santi, mungkin apakah itu juga yang menyebabkan saat ini Facebook itu juga sudah mulai ditinggalkan orang dalam proses untuk social marketing ya, social media marketing. Karena belakangan kan Facebook ketika kita tidak memungkiri pada saat Pilpres kemarin luar biasa sibuk dan isinya juga tidak menarik bagi saya yang mungkin dulu generasi juga sangat menyukai Facebook. Bahkan saya udah hampir 2 tahun ini nggak login Facebook, saya tinggalkan cuman untuk akun Instagram aja saya login pakai Facebook. Apakah memang ini terkait dengan hal itu? Apakah memang pola konsumen kita di
ya di Jakarta ataupun di Indonesia pada umumnya memang sebenarnya nggak terlalu suka yang iklan-iklan serius seperti itu ataupun marketing-marketing serius seperti itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Artinya begini, kami juga bisa belajar mungkin dari Bu Santi, Bu Meta, dan Bu Vidi, teman-teman yang lainnya. Bisa jadi juga iklan kampus kami juga terlalu serius, bisa jadi. Kami kurang berani, malu gitu. Kami kurang berani tampil, berani malu, kan sepertinya itu kan. Harus have fun tuh lucu-lucu, berani malu begitu kan, Bu. Jadi seperti itu. Saya teringat dulu iklan tetangga kita BSXXX gitu kan. Dulu kan ada yang iklannya yang nggak berani sekali dia dengan mencaplok orang yang mirip Obama begitu ya, kuliah di BSI aja gitu kan gitu. Apakah seperti itu juga sebenarnya pola masyarakat kita sepertinya seperti itu yang diinginkan modelnya, dan memang generasi sekarang juga harapannya itu udahlah hidup ini sudah terlalu serius dan terlalu sulit begitu, kenapa tidak kita bawa enjoy begitu. Kira-kira Bu Santi mungkin juga bisa sharing masukannya seperti apa. Apakah juga sebenarnya Bu Santi dan teman-teman dengan ber-TikTok Ria kemarin itu sebelum pandemi itu juga merupakan bagian dalam tanda kutip marketing terselubung IBS begitu. Ini menarik juga ini kan gitu kalau di-sharing. Terus yang kedua pertanyaan saya khusus untuk Bu Meta. Bu Meta, kita mungkin sekarang melihat itu TikTok sebagai suatu hal yang semacam happening begitu ya. Kira-kira nih apakah perkembangan ke depan juga akan muncul selain mungkin sekarang kita mengenal internet itu sebagai jagoannya ya, internet sebagai social marketing begitu ya. Apakah di masa mendatang juga kira-kira dalam kurun 10 tahun ataupun 20 tahun mendatang kira-kira model marketing seperti ini akan berkembang atau memang sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Apalagi belakangan kita ketahui akan muncul 5G setelah 4G ini. Ya, memang ada himahnya juga perang antara Amerika sama China ini. Kemarin dapat informasi juga dari Huawei, setahun mendatang itu mereka sudah punya program tidak akan mengimpor microchip dari Amerika. Artinya mereka kerja keras saat ini. Artinya perkembangan ini sangat luar biasa tentunya dengan perkembangan teknologi terkait dengan bagaimana pola marketing ataupun bisnis proses kita juga berubah. Makasih banget, mudah-mudahan bisa mendapatkan masukan dari jawaban ibu-ibu semua. Ini sangat luar biasa. Bu Mel ini juga salah satu penggawa dari penerimaan mahasiswa baru kita, tim penerimaan mahasiswa baru. Mudah-mudahan banyak mengambil pelajaran dari siang hari ini dari Bu Santi dan Bu Meta yang sangat luar biasa. Terima kasih sebelumnya Bu Santi atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Santi dan Bu Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh saya langsung jawab ya, Bu Mel ya? Oke, Pak Heri, saya mau sharing nih ya. Jadi saya suka survei di kelas gitu ya, survei kecil-kecilan sih sebenarnya. Jadi saya mau tanya biasanya ke mahasiswa, kalian tuh aplikasi sosmed itu yang sering kali digunakan apa? Nanti munculnya ada Instagram, ada TikTok gitu ya, dan ternyata mereka semakin meninggalkan FB gitu ya. Kemudian saya tanya, loh kenapa FB-nya kok nggak dipakai gitu? Ternyata itu insight dari mereka, ini khususnya kalau generasi Z, generasi Y, mereka merasa FB itu punyanya generasi senior gitu. Jadi mereka ngerasa kayak itu tuh udah bukan di ranah kita, Bu. Gitu. Kita tuh ranahnya udah berbeda. Jadi ini sih sebenarnya survei kecil-kecilan aja. Walaupun FB kalau kita lihat dari listnya itu dia masih masuk salah satu aplikasi yang favorit. Tapi generasi itu semakin ke Z, Y, mereka mengekspresikan diri gitu ya. Mereka lebih mencari aplikasi-aplikasi yang bisa mengekspresikan diri mereka gitu ya. Tadi kalau misalkan kita lihat di Instagram itu kaya banget, TikTok itu juga luar biasa kaya banget gitu. Mereka bisa mengekspresikan diri mereka, juga bisa mengekspresikan, bisa memasukkan ke bisnis ternyata gitu. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi pada saat pandemi, ternyata berdasarkan data, orang itu lebih banyak dia spending terhadap media digital gitu, dan ternyata pilihannya mereka mungkin karena situasi yang kita bisa lihat
stres gitu ya, mungkin di rumah aja, nggak boleh kemana-mana, ada pembatasan, ada jam malam. Ini kebetulan saya di Bogor, Pak Heri, dan sampai hari ini karena saya ada di kawasan zona merah, jam 6 itu udah tutup semua gitu. Jadi pada akhirnya masyarakat atau apa namanya orang-orang akan mencari kira-kira gimana nih saya bisa menemukan sesuatu yang fun, yang bisa meredakan stres saya. Bisa jadi salah satu pilihannya dengan menggunakan sosial media tadi gitu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan marketing, tadi pertanyaannya, jadi sebetulnya kalau marketing kampus nih gimana kalau kita menggunakan sosial media TikTok? Kampus itu kan stakeholder-nya banyak ya Pak ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat ada yang pendekatannya ke corporate, institusi, atau ke orang tua mahasiswa, atau mungkin ke calon mahasiswa, anak SMA. Kalau kita lihat, mereka karakternya berbeda. Kalau kita masuk ke corporate, ke institusi, tentunya kita harus punya portfolio. Jadi nggak bisa main di ranah fun gitu ya. Kira-kira kalau IBS, value-nya apa, kemudian diberikan portfolionya apa gitu ya. Sehingga corporate itu mereka misalnya tertarik nih mau memberikan beasiswa untuk tuannya supaya sekolah di kampus kami, misalnya seperti itu. Atau ke orang tua mahasiswa, kita tidak bisa memberikan pendekatan yang sefun TikTok gitu ya, karena mungkin karakteristiknya juga berbeda. Mereka melihat value-nya itu adalah kira-kira nih apa nih, value apa yang bisa didapatkan anak kami ketika kita mengeluarkan sejumlah uang untuk menyekolahkan anak kami di sini gitu. Tapi ketika yang ditarget, misalnya kita sering roadshow ke SMA, kita memberikan edukasi, kita berikan materi, itu kita bisa memberikan yang sifatnya fun. Jadi edukatif, tapi memberikan unsur fun gitu. Jadi kita lihat karakteristik juga, kira-kira ini siapa nih yang mau kita dekati. Jadi agak berbeda komunikasinya kalau kita ke corporate dengan ke anak SMA, calon mahasiswa gitu. Kira-kira gitu ya Pak Heri yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Santi. Oke. Giliran saya berarti ya. Ya, silakan Bu Meta. Pertanyaan khusus dari Pak Heri. Tadi nih Pak Heri, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin saya bisa salah tapi Pak Heri ya. Tapi yang sepanjang saya pelajari bahwa sosial media sekarang adalah makanya tadi Bu Santi menyebutkan beberapa kali mengenai customer engagement. Mohon maaf. Jadi sebenarnya intinya kan di engagement itu kan adalah bagaimana usaha si pemilik brand gitu ya, atau usaha si pemilik bisnis ini untuk dia bisa banyak-banyak berinteraksi dengan konsumennya gitu ya. Tapi ini melalui sosial media gitu, yang tidak ketemu sama orangnya, penjual nggak ketemu sama pembeli, pembeli nggak ketemu sama penjual, istilahnya kan begitu. Nah, tapi gimana caranya supaya engagement itu bisa hidup gitu ya, bisa hidup di sosial media. Nah, kebetulan memang saya juga agak ini ya, secara teknikal gitu, ada yang disebut namanya algoritma. Pak Heri mungkin pernah mempelajari mengenai algoritma di dalam digital marketing. Nah, algoritma di sosial media ini adalah kalau dulu kita melihat apa yang tersaji di dalam sosial media itu berdasarkan kronologis waktunya gitu ya. Jadi yang diposting kemarin sama yang diposting sekarang itu akan muncul lebih dulu yang diposting sekarang gitu ya. Jadi beruntut berdasarkan kronologi waktunya. Nah, kalau sekarang algoritmanya itu akan seberapa banyak si user itu berinteraksi dengan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang ditawarkan sama brand gitu. Jadi bisa jadi nih gitu ya, kalau sekarang kita menghadapi realita, ada konten-konten yang nggak kita sukain gitu ya, ada konten-konten yang kita sukai gitu. Yang kita nggak sukai itu suka di-mute, atau kita remove, kita unfollow, kita block mungkin gitu ya, atau mungkin jangan-jangan kita report gitu ya. Jadi di sosial media itu menangkap apa yang yang menjadi interest gitu ya, yang menjadi ketertarikan si user itu terhadap sosial media gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat pengguna sosial media itu
pengennya tuh mencari sesuatu di sosial media tuh hiburan gitu ya. Udah pusing nih, udah stres sama kerja gitu ya, terus dia buka Instagram gitu ya, pengen cari hiburan. Terus kalau misalnya menemukan sesuatu yang nggak dia sukain gitu ya, dia blok, nah dia nggak akan muncul lagi tuh konten itu di kemudian hari gitu. Nah, jadi makanya tadi konsep make it fun gitu ya dalam menciptakan konten kreatif di sosial media itu, saya rasa itu akan menjadi tren di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau sekarang nih kita mungkin nggak akan belum ada yang bisa memastikan kapan krisis ini akan berlalu gitu ya, sehingga oke lah gitu, kalau gitu kita gunakan aja sosial media itu sebagai sarana hiburan gitu ya. Sekolah di rumah, kuliah di rumah, bekerja di rumah, itu justru malah beberapa orang merasa semakin stres gitu ya. Hiburannya jadi di sosial media gitu ya. Jadi makanya itu dia kenapa TikTok itu sekarang banyak yang pakai gitu ya, usernya semakin bertambah di Indonesia, kontennya semakin beraneka ragam, semakin macam-macam. Bahkan tadi itu bisnis aja sekarang sudah bisa masuk ke TikTok gitu. Jadi kalau dulu kita pikir TikTok itu cuma buat joget-joget gitu ya, seru-seruan gitu, ternyata bisa menjadi ladang bisnis. Bisnis itu bisa ikut mempromosikan produknya mereka di TikTok dengan cara yang juga gitu. Jadi kalau saya berpendapat saya pribadi di masa yang akan datang mungkin 5-10 tahun lagi konsepnya masih seperti itu gitu. Jadi memang ada kalau bagi pebisnis ya dengan cara bekerjanya sosial media seperti itu ada plus minusnya gitu ya. Jadi untuk itu tapi challenge-nya adalah gimana caranya membuat konten kreatif yang sesuai dengan keinginan si pengguna gitu ya, karena kalau tidak sesuai dengan keinginan si pengguna akan blok gitu ya, akan mengunfollow, akan meninggalkan, terus percuma gitu ya. Jadi kontennya nggak akan terlihat sama user kita gitu, si target market yang menjadi user si sosial media itu gitu. Jadi memang ya itu tadi sih saya setuju ya bahwa konten is the king gitu. Jadi sosial media adalah ranahnya kesenangan, hiburan gitu ya. Jadi untuk yang tidak suka mungkin ya bisa silakan tinggalkan gitu ya. Jadi untuk challenge kita gitu ya sebagai pebisnis ya, jadinya kita harus bisa menemukan apa yang disukai oleh targetnya. Gitu kira-kira Pak Heri. Mudah-mudahan jawaban saya membantu dan menjawab. Terima kasih Bu Meta. Sepertinya siang hari ini sudah bertambah akun user TikTok Bu Meliza kayaknya daftar ya, Mel. Belum Pak, belum, saya sampai saat ini masih belum download. Terima kasih Bu Meta, Bu Santi, saya kembalikan Bu Meliza. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Eri. Oke, Bu Meta, Bu Santi, memang menarik sekali ya pembahasan tentang sosial media ini. Saya jujur juga dari saya pribadi pun saya udah hampir mungkin 5 tahun lebih, mungkin 5 tahun atau 6 tahun sudah tidak, saya juga sampai bingung, akun Facebook saya tuh passwordnya apa gitu, jadi nggak pernah download juga. Jadi benar-benar kan kalau dulu habis Facebook ada pet ya, sempat ada pet juga udah tertinggal lagi, orang-orang lebih nggak suka check-in lagi. Kalau di pet kan dulu kita check-in ini ke tempat ini gitu, mungkin lebih beda tujuannya. Kemudian ada Instagram, orang ramai-ramai di Instagram, baru sekarang ada TikTok lagi boomingnya gitu. Padahal sebenarnya sih TikTok sebenarnya udah ada dari lama, cuman karena pandemi ini mungkin drastis gitu ya. Kemudian juga saya kebetulan saya masih saat ini tim penerimaan mahasiswa baru di PCR, juga merasakan memang manfaat dari sosial media untuk kita men-share informasi tentang penerimaan mahasiswa baru itu memang sangat efektif sekali, Bu. Terlihat pada saat mungkin, apalagi saat pandemi ini, banyak orang komen di Instagram, di PMB, PCR gitu, ini gimana cara masuk jadi mahasiswa PCR gitu. Kemudian kita ada promo, misalkan diskon jalur ini, jalur COVID. Nah itu benar-benar langsung drastis sekali yang
jumlah pendaftar yang masuk ke PCR gitu. Dan saat ini alhamdulillah karena kita memang lebih sering menginformasikan itu ke mempromosikan ke Instagram gitu ya. Alhamdulillah target untuk tahun ini insya Allah sudah tercapai gitu, udah melebihi dari target. Karena ya itu tadi pemanfaatan sosial media. Karena kan kita nggak bisa lagi sosialisasi offline ke sekolah-sekolah seperti itu. Oke, yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman mahasiswa atau sharing-sharing tentang, mungkin mahasiswa sekarang udah pada semua punya akun TikTok ya Bu ya? Pasti ya. Tidak mungkin ada. Tambahan sedikit Bu Meliza. Baik. Jadi tadi kan sebetulnya pertanyaan Pak Heri itu menarik ya. Kita tuh kalau mahasiswa itu bisa yang kita target corporate atau orang tua ataupun mungkin anaknya sendiri gitu. Jadi memang sosial media kita bangun keefektifannya mulai dari konten, engagement-nya. Tapi kita tidak boleh lupa juga bahwa search engine dalam hal ini juga mendominasi gitu. Jadi misalnya dengar Polytechnical Tech gitu ya, banyak yang mencari di Google gitu ya, itu yang dinamakan zero moment of truth gitu ya, ketika kita tertarik terhadap sebuah momen. Jadi memang web juga perlu dibangun komunikatif gitu ya, jadi bisa lihat sosial medianya oke, interaktif, engagement-nya oke, tapi kita juga tidak boleh melupakan yang namanya web gitu ya. Oke, Politeknik ini seperti apa? Kalau kita googling, sebetulnya harusnya muncul yang tadi ya, webnya, kemudian webnya juga komunikatif, lebih bagus sih kalau webnya juga interaktif gitu. Jadi ketika ada calon mahasiswa masuk ke dalam webnya, itu nanti akan langsung muncul dialog box gitu ya. Ada yang bisa dibantukah gitu, ada customer service yang online, itu lebih bagus lagi gitu. Jadi memang digital itu supaya kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Meta di awal adalah awareness gitu ya. Orang tuh ngeh dulu, orang tuh pengen tahu kira-kira seperti apa sih gitu ya. Jadi sosial media kita bisa gunakan, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa search engine juga perlu kita perkuat. Yang dalam hal ini kalau di dalam search engine web gitu ya, misalnya orang masuk ke web, webnya juga harus komunikatif, engage juga gitu. Kira-kira sedikit tambahannya itu Ibu Meliza, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santi. Oke, memang sangat menarik sekali ya kalau berbicara tentang digital marketing, sosial media. Gitu. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tidak? Belum ada di sini, saya searching. Mungkin teman-teman mahasiswanya atau saking memang materinya memang bagus sekali di sini karena atau langsung sibuk buka ini TikTok yang belum daftar. Langsung banyak yang download TikTok kayaknya Pak Heri ini sibuk download gitu kan. Nanti iya Bu Yasni kayaknya jangan alasan aja tuh ketemu sama dokter, jangan dia langsung buat akun TikTok Bu Yasni itu. Bisa jadi untuk prodi akuntansi. Kayak mungkin kita butuh ini Pak admin TikTok gitu. Oscar untuk yang mempromosikan prodi akuntansi, kalau kegiatan apa-apa gitu ya Bu ya bisa langsung di-share di situ kan tentang materi atau apa gitu. Mungkin bisa jadi juga itu sebagai sarana. Kadang saya juga, ini pengalaman saya aja sih Bu ya, Bu Meta, Bu Santi. Mahasiswa saya juga ngerasa gimana ya? Kadang mahasiswa juga senang memanfaatkan media sosial ini sebagai pembelajaran atau sebagai info. Misalkan saya baru kemarin gitu kan ada mahasiswa yang bilang, Bu, WA, biasanya karena mahasiswa WA ya, Bu, maaf Bu, ini Bu lagi ini ya, enggak tadi soalnya saya lihat Instastory Ibu dari sini gitu, maaf Bu mengganggu gitu kan, suka ada yang kayak gitu. Jadi sebagai ini juga, jadi mungkin mahasiswa sekarang nih, mungkin teman-teman juga pada ini mau chat Bu Meliza nih, lihat dulu lah online nggak nih, minta juga seperti itu gitu. Kadang ada juga yang DM suka itu seperti itu. Jadi memang manfaat sosial media ini memang kalau biar nggak kaku juga antara mahasiswa dengan dosennya gitu, seperti itu. Jadi media yang benar-benar tadi seperti Bu Meta bilang, make it have fun gitu ya. Jadi benar-benar bermanfaat sekali.
Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi sampai di sini. Tadi ada Delia, oh nggak jadi. Oke. Baik, terima kasih untuk Bu Meta, Bu Santi, sangat bermanfaat sekali materi yang disampaikan. Semoga kita semua dapat menambah ilmu tentang dan juga dapat memanfaatkan sosial media, digital platform yang lain yang agar bisa efektif, apalagi saat pandemi seperti ini. Oke, dari saya mungkin itu saja. Silahkan Puspita. Ya, baik. Terima kasih Bu Meliza. Ya, itulah tadi sesi penyampaian materi dan juga sekaligus sesi jawab. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Santi dan juga Ibu Meta yang telah menyampaikan materi yang luar biasa yang sangat bermanfaat untuk kami nih. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman mahasiswa dan seluruh audiens dimanapun berada. Sekian webinar kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Puspita Sari, mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi, Bu Meta. Mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk berjumpa. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih semua ya. Dadah. Halo, Bu Vidi. Iya. Aku sambil di jalan nih. Ya oke deh, izin live ya semua. Bye. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.